Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, lebih khusus buat seluruh jemaat gereja itu baru. Kita akan mulai ibadah minggu pagi ini jam 9 sampai selesainya. Mari siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan nanti kita akan berdoa dan menerima firman juga. Dan jadikanlah ibadah minggu ini sebagai ibadah yang terus menguatkan kita senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati, pikiran rohani kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa rindu sungai Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan
Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa pembuka untuk ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, sudah cukup untuk Engkau hadir, menguatkan, memulihkan, memberkati kami. Mari Engkau berkati ibadah minggu pagi hari ini, supaya menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami sendiri menikmati ibadah ini dengan penuh bersyukur. Karena itu segala kegelapan yang ingin mengganggu ibadah ini, patahkanlah di dalam nama Yesus. Dan bagi kami semua yang akan merenungkan firman, biarlah Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhir, boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari siapkan hati kita, kita dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Lingkupi aku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, lingkupi aku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima kebenaran firman. Bapa, Engkau sungguh baik, dan Engkau hendak memberi kami kebenaran-Mu. Mari buka hati pikiran rohani kami masing-masing, supaya kebenaran menjadi bagian yang sungguh akan kami alami dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus, berbicaralah bagi kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini adalah menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bahwa sebenarnya hidup saya dan saudara adalah untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita tahu dari awal penciptaan
Semua kita diciptakan oleh Tuhan dengan rancangan hidup kita ini dirancang untuk mengalami kemuliaan Tuhan dan untuk nantinya memuliakan Tuhan. Karena itu menyatakan kemuliaan bagi Tuhan ini bukanlah hal yang tidak mungkin, tapi sangat mungkin terjadi. Dan masuk di dalam kemuliaan Tuhan itu, mengalami kemuliaan Tuhan itu, sehingga kita bisa terus menerus terlibat memuliakan Tuhan selalu. Jadi saya dan saudara tidak bisa memuliakan Tuhan tanpa kita mengalami kemuliaan Tuhan. Di dalam penciptaan Tuhan bilang, manusialah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Sehingga kenapa mulia? Karena menjadi segambar serupa dengan Allah dalam kekuatan yang Tuhan rancangkan luar biasa. Karena itu saudara, jangan pernah merasa hidup kita ini adalah hidup yang tidak ada sesuatu yang luar biasa. Kalau orang sudah bersama-sama dengan Tuhan Sang Pencipta, dia sedang bersama dengan sesuatu yang penuh luar biasa kemuliaan Tuhan. Karena itu di dalam ayat ini saya ingin kita melihat bagaimana kita bisa mengalami menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 8, mari kita buka Alkitab kita di ayat 1 sampai 8. Yohanes 11 ayat 1 sampai 8. Di sini kita bisa lihat bagaimana peristiwa ini yang menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Sampai di situ dulu, di ayat 3. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa untuk bisa menyatakan kemuliaan bagi Tuhan adalah melalui menikmati identitas yang benar dari Tuhan. Kalau kita bisa mengerti identitas kita yang Tuhan sudah beri, inilah yang bisa membuat kita terus memuliakan Tuhan. Inilah yang bisa membuat kita menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena menikmati identitas itu identitas yang terbaik yang Tuhan beri kepada saya dan saudara. Dan itulah yang dirusak oleh setan, identitas itu. Sehingga kita merasa bahwa kita terus orang berdosa. Tetapi syukur ketika kita menjadi orang berdosa, Tuhan mengirim juru selamat. Dan disitulah kita kembali mengalami kemuliaan Allah. Sebab setiap orang yang berdosa tidak ada kemuliaan Allah lagi. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tidak mungkin mengalami kemuliaan Allah. Bagaimana bisa memuliakan Tuhan? Nah, karena itu identitas yang baru Tuhan berikan kepada saya dan saudara melalui ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan bagaimana orang yang punya identitas yang bersama dengan Tuhan itu akan bisa memuliakan Tuhan? Kita lihat tadi bagaimana Lazarus mati. Dikatakan di situ identitas dari Lazarus adalah dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan di ayat 3 tadi. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Artinya Lazarus itu adalah orang yang identitasnya adalah paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, identitas yang benar, melalui menikmati identitas yang benar dari Tuhan, kita tetap bisa menyatakan kemuliaan bagi Tuhan.
Kenapa? Karena kalau kita mengerti kita dikasihi Tuhan, kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita akan bisa menikmati itu dan memuliakan Tuhan. Bahwa kita bukan lagi orang yang terbuang, diikat dosa, diikat setan, harus binasa ke neraka. Kita bukan lagi orang seperti itu sejak kita bersama dengan Yesus. Bahkan tadi dikatakan oleh ayat itu bahwa dia yang dikasihi oleh engkau. Lazarus sudah ada di dalam hati dari Tuhan Yesus, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saya dan saudara benar-benar adalah anak Tuhan yang percaya Yesus, ingat identitas kita. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Identitas kita adalah ciptaan yang paling mulia. Ciptaan yang diberi kuasa oleh Tuhan. Ciptaan yang diberi kekuatan untuk mengontrol seluruh dunia. Dan itulah identitas yang harus kita nikmati dan menyebabkan kita memuliakan Tuhan terus. Kalau kita menikmati identitas, kita bisa memuliakan Tuhan terus. Karena ketika kita menikmati, kita bersyukur kepada Tuhan yang memberinya. Identitas yang begitu luar biasa. Identitas kita sebagai ciptaan yang mulia, identitas kita sebagai anak Allah, identitas kita sebagai orang pilihan yang sudah mendapat kebenaran dari Allah sendiri. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita menikmati identitas yang dari Tuhan itu. Melalui itu kita terus bisa menyatakan kemuliaan. Kalau orang tidak menyadari identitasnya, dia akan mengalami tekanan hidup. Dia akan mengalami banyak kekecewaan, banyak kemarahan, banyak keterikatan, sehingga dia akan tidak bisa memuliakan Tuhan sama sekali. Ketika orang kecewa, tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Tapi ketika orang merasa dia percaya bahwa dia dikasihi oleh Tuhan, dia akan mau datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan. Dan inilah yang terjadi kepada kedua saudara dari Lazarus. Mereka mengaku bahwa memberi kabar kepada Yesus bahwa dia yang engkau kasihi sakit, yaitu Lazarus. Mereka menyatakan identitas yang benar yang Tuhan sudah beri kepada mereka. Yesus mau kita menikmati identitas yang benar dalam Dia. Di dalam Yesus identitas kita adalah anak Allah. Punya kuasa yang paling tinggi, berkat yang paling tinggi. Semua yang paling sempurna ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kita. Ingat identitas itu. Nikmati itu. Maka ketika kita menikmati, kita memuliakan Tuhan terus menerus. Kita memuliakan Dia senantiasa. Dan kita ini identitasnya menjadi sasaran dari kasih Allah. Dipilih oleh Tuhan dan menjadi sasaran dari kasih Allah. Di mana dikatakan di dalam ayat yang kelima bahwa kita benar-benar punya identitas yang luar biasa. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Luar biasa. Yesus memang mengasihi. Bukan saja mereka yang menyatakan bahwa mereka dikasihi oleh Yesus, tapi memang Yesus juga mengasihi mereka. Sehingga ini adalah sesuatu kasih yang saling mengikat. Dan inilah identitas yang benar. Kalau kita percaya Yesus mengasihi saya mengasihi Yesus. Yesus mengasihi kita benar. Dan mereka benar-benar dikatakan memang Yesus mengasihi mereka. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Luar biasa. Penekanan yang jelas bahwa melalui menikmati identitas yang benar dari Tuhan, kita bisa menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena itu jangan
bingung dengan identitas. Identitas itu bukan soal laki atau perempuan menurut jasmani, tapi identitas kita adalah rohani, di mana Tuhan sedang ada bersama dengan kita, di mana Tuhan menjadikan kita ciptaan baru oleh Roh yang Kudus, di mana Tuhan memateraikan kita dengan Roh-Nya yang kudus, di mana Tuhan menetapkan kita untuk disertai, menetapkan kita sebagai anak-anak Allah, di mana Tuhan memberi segala jaminan sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, identitas ini akan menolong kita terus bersyukur, terus meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, menyaksikan Tuhan. Amin. Karena itu saya percaya menyatakan kemuliaan bagi Tuhan bukanlah tidak mungkin terjadi. Pasti akan terjadi bagi kita semua yang melalui identitas yang benar, menikmati identitas itu, kita akan memuliakan Tuhan senantiasa. Yang kedua yang saya lihat dari kebenaran firman ini adalah menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan itu adalah melalui berkomunikasi dengan benar kepada Tuhan. Amin. Saudara, tanpa membangun komunikasi, komunikasi bisa terjadi karena ada hubungan. Tidak bisa berkomunikasi tanpa ada hubungan. Nanti orang bilang salah sambung. Halo, ini siapa? Tidak kenal. Salah sambung katanya. Bahaya. Kalau kita tidak punya hubungan, kita tidak bisa berkomunikasi. Karena itu, bisa memuliakan Tuhan juga itu adalah melalui komunikasi. Berhubungan dengan Tuhan. Kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan dengan benar, kita tidak ada kemuliaan sama sekali. Karena kita sebenarnya sudah berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita sudah tidak punya kemuliaan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Karena itu kemuliaan ini berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Berkomunikasi kita dengan Tuhan. Di ayat yang kedua, tadi sudah ada komunikasi bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Itu adalah komunikasi. Sudah punya hubungan dengan Tuhan dengan baik. Di ayat yang kedua dikatakan bagaimana Maria mengirim pesan kepada Yesus. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim pesan, mengirim kabar kepada Yesus. Dua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus. Kenapa mereka bisa kirim kabar kepada Yesus? Karena mereka sudah punya hubungan dengan Yesus. Maria pernah meminyaki kaki Yesus. Maria pernah melakukan itu dan menyekanya dengan rambutnya. Maria mencurahkan segalanya bagi Tuhan. Isi hatinya dan semua pemberian yang terbaik dia lakukan karena dia percaya yang dia datang adalah Allah yang hidup, Tuhan Yesus sendiri. Karena itu dia sudah punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia sudah menyatakan dirinya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang layak ditinggikan, layak disembah. Dengan melakukan meminyaki kaki Yesus. Karena itu saudara, lewat hubungan itu dia memberi pesan dengan Marta bahwa Lazarus saudara mereka sakit. Saudara, kalau kita punya hubungan, berkomunikasi dengan Tuhan dengan benar, itulah yang menyebabkan kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan dan kita terus bisa memuliakan Tuhan. Karena ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka apapun yang Tuhan jawab, itulah yang menyebabkan terjadinya kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ketika saudara sudah berdoa, ketika saudara berhubungan dengan Yesus sebagai pemilik kemuliaan, maka saudara akan bisa mengalami kemuliaan dan saudara bisa memuliakan Tuhan. Tanpa punya hubungan dengan Tuhan, tidak bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kita mengalami kemuliaan.
Ada Yesus, ada kemuliaan. Ada Yesus, ada pengudusan. Ada Yesus, ada pengampunan dosa. Ada Yesus, ada kelepasan dari kegelapan. Ada Yesus, ada kemuliaan sorga. Karena itu saudara dan saya tidak bisa mengalami kemuliaan dengan cara perbuatan kita sendiri. Tapi kita bisa mengalami kemuliaan dengan berhubungan dengan Yesus. Dan kita bisa memuliakan Yesus kembali. Apa yang mereka lakukan dengan hubungan ini mendatangkan Tuhan dimuliakan. Ketika mereka berdoa kepada Yesus, memberi kabar itu seperti doa. Zaman sekarang kita memberi kabar kepada Tuhan bukan seperti waktu Maria masih ada, waktu Yesus masih ada di dunia. Jadi beri kabar lewat surat atau lewat orang. Tapi sekarang kita bisa beri kabar langsung melalui doa. Karena itu senjata yang paling bagus. Dan kita bisa mengalami kemuliaan di dalam doa. Ketika kita terus bisa fokus berdoa, kita akan terus bisa memuliakan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, artinya kita percaya bahwa Allah yang kita serukan kepada Allah, apapun masalah kita, apapun keadaan kita, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kita akan menyebabkan Tuhan dimuliakan lewat doa-doa kita. Karena setiap kali kita berdoa, Tuhan bertindak, maka tindakan Tuhan itu akan menyebabkan kemuliaan nama Tuhan. Ketika Musa berdoa di hadapan dari laut Teberau, dengan menunjukkan tongkatnya, mengangkat tongkatnya kepada air, laut terbelah. Dan itu menyebabkan nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan. Sampai semua bangsa takut dengan Allah orang Israel. Kenapa takut? Karena mereka melihat bagaimana Tuhan bertindak menolong umat Israel yang luar biasa. Menyebabkan nama Tuhan dikenal di mana-mana. Dan menyebabkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain mengalami gentar ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara, karena itu fokus melalui berkomunikasi dengan benar kepada Tuhan, kita terus bisa memuliakan, menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam percaya, hubungan ini bisa terjadi karena percaya. Maria, Marta, Lazarus benar-benar mempercayai Yesus sebagai Tuhan mereka, sebagai yang mereka paling kasihi, sebagai yang mereka paling utamakan, sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa menikmati identitas. Dan mereka juga bisa mempercayai semua keadaan kepada Tuhan. Karena itu ketika Lazarus sakit, mereka tidak punya cara yang lain. Tidak dikatakan mereka berusaha mengobati Lazarus. Mungkin juga ada, tapi tidak ditulis. Tetapi mereka lebih fokus mencari sumber kekuatan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Memberi kabar kepada Yesus. Saudara, apakah dalam seluruh masalah hidup saya dan saudara, kita bisa terus memberi kabar kepada Yesus? Tidak usah khawatir. Dan kabar yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan terima. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir dari bagian ayat ini, dikatakan di dalam ayat 6-8. Mari kita baca. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Luar biasa. Jadi apa yang dikatakan Yesus, sengaja tinggal 2 hari lagi. Artinya
untuk mencapai sampai kemuliaan Tuhan itu akan benar-benar dimuliakan. Ada waktunya Tuhan. Dan saudara, kita harus menerima cara dari Tuhan sehingga kemuliaan itu bisa terjadi. Tuhan bisa saja langsung menjawab bahwa Lazarus tidak perlu sampai mati. Tetapi sengaja Tuhan tinggal 2 hari lagi. Artinya Tuhan punya cara sendiri. Mari kita jangan pakai cara kita untuk memuliakan Tuhan. Terimalah cara dari Tuhan yang bisa menyebabkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan protes waktu sakit datang, masalah datang. Karena Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak punya masalah. Tetapi Tuhan punya cara untuk menyelesaikannya. Dan inilah yang saya syukuri. Bahwa Tuhan punya cara 2 hari dibiarkan dulu. Artinya dibiarkan sampai Lazarus mati. Dan sudah dikubur selama 4 hari. Karena perjalanannya cukup jauh untuk sampai ke Lazarus. Dan bagi Yesus bisa saja menyembuhkan dari jarak jauh. Bisa saja tanpa datang Yesus menyembuhkan Lazarus. Tetapi untuk memuliakan Tuhan, itu bukan caranya. Tuhan harus menunggu sampai waktunya Lazarus harus mati dan dikuburkan. Dan ini adalah kebangkitan yang luar biasa dari apa yang Yesus kerjakan. Sehingga menyatakan bahwa kemuliaan bagi anak Allah. Menyatakan kemuliaan bagi Yesus sendiri yang adalah Tuhan. Yang menyatakan bahwa dialah pencipta, penentu kehidupan. Inilah yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui menerima cara dari Tuhan, kita bisa menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak bisa memuliakan Tuhan dengan cara kita, karena perbuatan kita hanya sampai kepada perbuatan Kain Pel saja. Perbuatan baik kita tidak pernah bisa memuliakan Tuhan, saudara. Yang membuat kita bisa memuliakan Tuhan adalah cara dari Tuhan sendiri. Bagaimana Yesus menguduskan kita dan Tuhan bilang sudah selesai, dan Allah menerima apa yang Yesus selesaikan itu dan menyatakan bahwa manusia sudah bebas dari dosa oleh perbuatan Yesus saja. Inilah yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan cara ini bisa membuat kita mengalami kemuliaan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita pasti bisa menyalurkan kemuliaan Tuhan. Kita pasti bisa mengalami memuliakan Tuhan terus-menerus dengan kehendak, pikiran, dan pekerjaan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan juga yang bekerja untuk kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Bukan kemampuan kita bisa memuliakan Tuhan. Karena itu bangsa Israel, mereka tidak bisa membanggakan diri bahwa mereka bisa menang perang atas semua bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Itu bukan karena kekuatan mereka. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Tuhanlah sebenarnya yang membunuh lebih banyak setiap musuh-musuh dari bangsa Israel. Bukan mereka yang membunuhnya. Mereka tidak tahu begitu banyak perang, taktik untuk menghadapi bangsa-bangsa itu. Tapi Tuhan memberi caranya untuk bisa menaklukkan semua bangsa itu. Sehingga mereka bisa mengalami kemenangan dan kekuatan Tuhan. Dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan, bahwa bangsa yang dipimpin oleh Allah yang hidup. Inilah yang saya dan saudara harus mengerti. Bahwa hidup kita bisa menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Karena itu kita pasti menyalurkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita pasti melalui identitas berkomunikasi dengan Tuhan. Dan melalui cara Tuhan saja kita bisa terus menyatakan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya, apakah saudara punya identitas yang benar? Itu bisa terjadi hanya di dalam Yesus. Masalahnya, apakah saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Itu bisa terjadi ketika saudara menerima Yesus. Dan menerimalah Tuhan bekerja. Saudara, jangan takut masalah terjadi.
Jangan takut keadaan yang sulit. Karena kita punya cara dari Tuhan yang akan bekerja. Dan itu akan mengalami kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Genapilah kebenaran firman ini kepada kami semua. Bapa, hamba berdoa supaya jangan ada dari kami yang tidak mengalami, terus menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami telah memiliki identitas yang bisa memuliakan Tuhan. Bahwa kami bisa menyatakan kemuliaan bagi Tuhan melalui berkomunikasi. Dan jawaban-jawaban doa itu akan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya hanya melalui cara Tuhan kami bisa terus memuliakan Tuhan. Mari Engkau yang bekerja dalam hidup kami, dalam seluruh kehidupan kami, sehingga waktu Engkau bekerja terjadi kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Bahwa ketika Engkau menyembuhkan juga dari umat-Mu yang sakit parah sekalipun, bahkan seperti Lazarus Engkau bangkitkan dari antara orang mati 3-4 hari di dalam kubur. Itu memuliakan Allah luar biasa. Mari Engkau bekerja di dalam hidup kami sebagai saluran untuk terus memuliakan Engkau, menyaksikan Engkau, menyatakan bahwa kerajaan-Mu, kehendak-Mu, cara-Mu lah yang ada di dalam hidup kami. Genapilah firman ini di dalam nama Yesus kepada semua kami. Dan tolong kalau ada yang belum berkomunikasi dengan Tuhan, jamah hatinya menerima Engkau. Tuhan, tolong kalau ada yang belum mengalami identitas yang benar, pulihkan dalam nama Yesus. Tolong kalau ada yang masih pakai caranya sendiri untuk memuliakan Tuhan, tidak akan bisa. Biarlah mereka menerima cara dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita memuji Tuhan dengan kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu memberkati dan melindungiku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di penghujung ibadah minggu pagi hari ini. Kami percaya bahwa sungguh Tuhan akan memakai kami untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan senantiasa. Melalui kehidupan kami yang menikmati identitas, melalui kami yang berkomunikasi terus dengan Tuhan, dan melalui cara Tuhan memakai hidup kami, menjawab semua keadaan hidup kami, itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa menjadi berkat, menjadi saksi untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan mengucap syukur buat campur tangan Tuhan lewat ibadah ini. Dan berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Engkau selamatkan seluruh isi daerah bangsa kami Indonesia. Bapa, kami berdoa buat NTT yang mengalami bencana, bahkan daerah Malang yang baru gempa, supaya lewat keadaan-keadaan bencana ini, mari mereka mengalami kemuliaan Tuhan, jawaban dari Tuhan. Mari Engkau hibur, Engkau kuatkan, Engkau selamatkan mereka, supaya kemuliaan-Mu saja yang nyata. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami untuk bisa melewati pandemik, bahkan seluruh bangsa di dunia ini, bahkan vaksin yang dipakai, biarlah Tuhan menjadi bagian untuk menyelesaikan pandemik yang Tuhan izinkan bisa terjadi di seluruh dunia. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat gereja Hidup Baru supaya terus memuliakan Tuhan dalam hidupnya.
Terima kasih. Seluruh umat Tuhan yang ada di seluruh dunia bisa memuliakan Tuhan. Tim-tim penginjilan kami serahkan di dalam nama Yesus. Berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akhiri ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kami. Tuhan Yesus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Dan sesuai firman Tuhan, hidup kami akan selalu menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang ada di dalam kami. Dalam nama Yesus kami menikmati berkat ini seumur hidup kami. Amin. Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita telah selesai ibadah minggu dan terus putar atau dengar ini nanti di YouTube juga ada. Saudara akan sangat terus dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman. Sampai jumpa di ibadah minggu depan di jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.